Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Alia Siatel, dia yang mewek sambil mengambil barangnya karena keserempet motor. Tiba-tiba datanglah Pasha. Lalu Pasha juga langsung menghampiri si Alia Siatel yang lagi mewek. Di sini Pasha juga nanya kepada si Alia Siatel. Lalu si Alia Siatel juga dia mengatakan semuanya kepada Pasha. Singkat cerita si Alia Siatel juga diantarkan oleh Pasha ke kontrakannya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa juga sampailah ke kontrakannya Nana dan dia juga langsung masuk ke dalam kontrakannya Nana. Dia ingin membuktikan bahwa benar-benar Nana pindah dari kontrakannya Panopal. Lalu di sini dia juga sudah ke sana ke sini mencari Nana tidak ada dan dia juga gak lama kemudian keluar lagi. Balia sama Papajar juga dia ikut keluar. Lalu gak lama kemudian pas Dewa lagi di luar, di sini datanglah Panopal menghampiri Dewa. Di sini juga Panopal juga sangat marah kepada Dewa. Dia juga akan memisahkan putrinya yaitu Nana dari Dewa. Tapi di sini Dewa dia ngomong kepada Panopal, Panopal jangan salah dulu, saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya. Saya pasti bisa mencari Nana, kata Dewa sambil dia juga pergi dari hadapannya Panopal. Lalu terlihat di sisi lain Papajar sama Balia cuman melihatin Dewa yang lagi cekcok sama Panopal. Lalu Papajar juga sama Balia juga enggak lama kemudian dia juga langsung naik motor pergi dari depan kontrakannya Nana. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke kontrakannya baru. Dia juga turun dari taksinya. Lalu pas turun dari taksinya dia juga langsung masuk ke dalam kontrakannya dan supir taksi juga sudah mengantarkan barang ke depan kontrakannya Nana. Dia juga pergi dari kontrakannya Nana. Lalu Nana juga maksudnya dia akan mengasih tahu kepada Dewa. Dia juga menelepon Dewa. Di sini si para buana yang ada di rumah lagi duduk. Dia menerima telepon dari Nana tapi tidak diangkat karena takut ketahuan suaranya. Lalu di sini para buana juga dia mereject telepon dari Nana dan dia juga mengganti sama dia nge-WA kepada Nana. Di sini juga Nana juga membaca WA dari para buana. Dasar para buana orang tua jahat, dia juga terus-terusan ingin memisahkan Nana sama Dewa. Lalu Nana juga membaca WA dari para buana. Enggak lama kemudian datanglah yang punya kontrakan. Dia juga ngomong kepada Nana. Di sini yang punya kontrakan juga dia mengasihkan kunci kontrakan itu dan sudah mengasihkan kunci dia juga pergi dari hadapannya Nana. Lain lagi di sisi lain Dewa juga dia lagi mencari-cari Nana dan dia kepikiran akan pergi ke markas Cakarpin untuk minta bantuan. Lalu terlihat di sisi lain Papajar juga dia berhenti dulu di sebuah taman karena juga capek karena lagi mencari Nana. Pas dia lagi ngobrol di sebuah taman sama Papajar, dia tidak sadar bahwa di sisi lain Tante Merlin yang baru sampai ke Jakarta dari luar kota sudah berobat. Dia juga melihat Papajar sama Balia. Dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk menuju ke kontrakannya yang baru. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke depan markasnya Cakarping dan Dewa juga langsung turun dari mobilnya dan menghampiri rombongan Cakarping. Di sana kebenaran ada Lucky sama Dewi. Lalu Lucky sama Dewi juga nanya kepada Dewa. Dewa juga dia menjelaskan semuanya kepada Lucky, Dewi sama rombongan Cakarping. Dia meminta bantuan bahwa Nana pergi dari kontrakannya. Lalu di sini juga Lucky juga sama rombongan Cakarping juga akan membantu Dewa untuk mencari Nana. Singkat cerita di sini rombongan Cakarping sama Dewi dan Lucky juga dia pergi mencari Nana. Lalu di sisi lain di sini Lucky juga dia berhenti semua sama rombongan Cakarping dan Lucky ngomong kepada mereka, sekarang mencari Nana kita harus mempercar, kata Lucky kepada rombongan Cakarping. Singkat cerita di sini juga rombongan Cakarping juga dia berpisah. Enggak lama kemudian dia ketemuan lagi, sudah kesana kesini enggak mendapatkan bukti di mana Nana berada dan terlihat
Dewa juga di sini menghampiri rombongan Cakarpin. Gak lama kemudian Papajar sama Balia juga datang. Lalu Dewa juga menanya kepada mereka siapa yang sudah menemukan tanda-tanda Nana di mana. Kata Dewa kepada mereka. Di sini juga dia rombongan Cakarpin juga dia mengatakan belum ada. Kata Neta kepada Dewa. Tapi di sini Papajar sama Balia ngomong kepada Dewa, coba sekarang kamu cek dulu nomor kamu. Kalau yang nyuri itu sudah menghidupkan HP kamu, kata Papajar kepada Dewa. Lalu Papajar juga sama Balia juga ngomong lagi kepada Dewa, jangan-jangan HP kamu itu dicuri sama orang rumah, kata kata Papajar sama Balia. Di sini Dewa juga tadinya marah kepada Papajar sama Balia, tapi dia dalam batinnya dia ngomong, benar juga apa kata Papajar, saya cek dulu, kata Dewa. Di sini terlihat Dewa juga dia mengecek HP-nya, ternyata HP dia itu ada di rumahnya Buana. Lalu Papajar juga ngomong kepada Dewa, tuh apa kata saya juga, HP kamu itu ada di rumah Buana, jangan-jangan yang mencuri HP kamu itu adalah masih keluarga Buana, kata Papajar kepada Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga pergi dari tempat itu menuju pulang. Dan di sisi lain si Alia si Atel juga sampailah ke kontrakannya sama Pasha. Tiba-tiba pas sampai, Pasha menerima telepon dari kantornya yaitu dari Neta. Sudah menerima telepon dari Neta, dia juga langsung mengantarkan si Alia si Atel masuk ke kontrakannya. Lalu di sisi lain dalam batinnya si Alia si Atel dia ngomong, saya harus masuk kerja di perusahaannya Pasha supaya aku bisa balas dendam kepada si Wilson alias si Kehead Gavin, kata batinnya si alias si Atel. Lalu di sisi lain Nana yang ada di kontrakan baru, tiba-tiba di sini Junior demam dan dia juga sangat panik dan langsung dia ke belakang untuk menghidupkan kompor untuk memasak air untuk mengompres Junior. Tiba-tiba gasnya habis. Lalu di luar di sisi lain di sini Tante Meren juga sampailah ke kontrakannya baru. Lalu Tante Meren juga langsung masuk ke kontrakannya. Lalu di sisi lain Nana juga dia kepikiran dia mau minta air panas ke kontrakan sebelahnya dan sampai ke kontrakan yang sebelahnya di sana. Di sini Nana juga langsung mengetok pintu. Tiba-tiba keluarlah suster yaitu susternya Tante Merin. Lalu Nana juga dia ngomong kepada suster itu dia mau minta air panas. Terdengar oleh Tante Merin di dalam mendengar suara Nana, dia juga memanggil Nana. Singkat cerita di sini Nana sama Tante Merin juga dia ketemu sangat kaget. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.